Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, gimana kabarnya? Berjumpa kembali bersama saya Riki Martono. Saya akan membawakan topik dengan judul Benarkah lulusan perguruan tinggi seharusnya membuka lapangan kerja? Ya, ini adalah isu yang banyak didengar oleh masyarakat di sekitar kita. Tapi apakah isu ini benar? Nah, mari kita lihat satu persatu poin berikut ini. Ya, apakah benar lulusan perguruan tinggi itu sebaiknya setelah lulus membuka lapangan pekerjaan? Atau bisa dikatakan menjadi pengusaha, dibandingkan kalau dia yang setelah lulus mencari kerja. Jadi harusnya buka lapangan kerja, bukan mencari kerja. Nah, pola pandang seperti ini, pola pikir seperti ini, akibatnya menimbulkan kesan bahwa bagi lulusan perguruan tinggi yang tidak menciptakan lapangan pekerjaan, artinya belum memenuhi tujuan perguruan tinggi. Benar nggak sih? Bahkan kadang mereka dianggap gagal dalam mencapai tujuannya karena tidak berhasil menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, tapi kita harus ingat bahwa frase lulusan perguruan tinggi seharusnya membuka lapangan kerja ini sebenarnya muncul ya setelah krisis ekonomi 1998 di Indonesia. Karena ketika itu sekitar sepertiga atau sekitar 50% ya atau sebagian intinya cukup banyak karyawan yang di PHK pada waktu itu karena krisis ekonomi. Sedangkan para pengusaha tampaknya tidak tersentuh oleh krisis ekonomi. Sehingga kemudian orang berpendapat atau malah berkesimpulan bahwa sebaiknya menjadi pengusaha daripada menjadi karyawan. Dan siapakah yang membuka lapangan usaha itu atau yang menjadi pengusaha, yaitu yang tingkat pendidikannya tinggi, yaitu lulusan perguruan tinggi. Maka dari itu, pemikiran bahwa lulusan perguruan tinggi seharusnya membuka lapangan kerja, muncul dan menyebar cepat di dalam benak masyarakat Indonesia setelah krisis ekonomi 1998. Nah, ini benar atau tidak sih sebenarnya? Ya, di samping bahwa karakter masyarakat Indonesia yang literasinya rendah, sehingga kurang banyak membaca. Sehingga informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut oleh orang banyak lebih mudah menyebar dan diterima oleh orang banyak. Tapi kalau kita membaca, memahami apa itu perguruan tinggi, mungkin kita akan mendapatkan jawaban yang lain, yaitu seperti berikut ini. Nah, apa itu perguruan tinggi? Pada dasarnya, perguruan tinggi ini adalah untuk menumbuhkan academic freedom, kebebasan berpikir dan mengutarakan pendapat tanpa takut adanya tekanan dari tindakannya tersebut. Ini disimpulkan dalam University of Bologna yang diadopsi dari Constitutio Habita sekitar tahun 1155. Jadi dengan lulusan orang yang pergi ke perguruan tinggi dan lulus itu diharapkan sudah punya kebebasan berpikir ya, dan mengutarakan pendapat karena pada saat itu itulah yang dibutuhkan. Ya. Lalu di Indonesia sendiri, apakah tujuan didirikannya perguruan tinggi? Ya, menurut peraturan pemerintah tahun 1990 pasal 2, ya, ini bisa kita baca di sini mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mengoptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Jadi, poinnya adalah menerapkan, mengembangkan, menciptakan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup dan memperkaya budaya nasional. Sehingga, sebenarnya apapun pekerjaan seseorang, seharusnya setiap lulusan perguruan tinggi ini adalah mereka mampu memiliki cara berpikir kritis dan kebebasan berpendapat. Serta, semua yang mereka pelajari, yang mereka miliki, yang mereka peroleh selama belajar di perguruan tinggi, hasilnya adalah sebuah karya ya bagi masyarakat, bagi kehidupan nasional maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kesenian. Jadi cara berpikir kritis, kebebasan berpendapat serta manfaatnya bagi masyarakat nasional dan iptek. Nah, apa dasar dari semua ini? Dasarnya adalah tingkat literasi yang tinggi. Dengan tingkat literasi yang tinggi, manusia akan mampu
memiliki cara berpikir kritis. Begitu juga masyarakatnya memandang bahwa kebebasan berpendapat dan cara berpikir kritis itu adalah sebuah hal yang harus dihargai. Nah, ini hanya bisa dihargai ketika masyarakatnya pun juga memiliki tingkat literasi yang tinggi. Bayangkan kalau hanya satu atau sangat sedikit orang yang memiliki tingkat literasi tinggi, sementara orang sekitarnya tingkat literasinya rendah. Apakah mungkin orang yang tingkat literasi tinggi ini dikagumi? Mungkin. Tapi mungkin juga orang yang tingkat literasi tinggi ini kemudian malah disingkirkan oleh masyarakat atau tidak bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin karena tidak paham. Ya. Jadi intinya adalah setiap lulusan perguruan tinggi harus memiliki tingkat literasi tinggi, berpikir kritis, dan menghasilkan karya bagi masyarakat. Nah, bagi yang menjadi karyawan setelah lulus perguruan tinggi, jadilah karyawan berpikir kritis. Ya, ketika diberikan tugas oleh atasan, ketika mengelola bawahan, ketika apapun itu, ya, berpikirlah secara kritis dan memberikan kebebasan berpendapat kepada bawahannya. Ya. Bagi yang menjadi pengusaha setelah lulus perguruan tinggi, jadilah pengusaha yang memajukan masyarakat, ya, dan berpikir kritis. Sebagai mereka yang bekerja sebagai seorang pejabat setelah lulus perguruan tinggi, jadilah pejabat dengan tingkat literasi yang tinggi, sehingga ketika ada analisa ataupun kajian-kajian bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum menjalankan sebuah proyek negara. Ya. Ataupun sebagai ilmuwan yang lulus perguruan tinggi negeri menjadi ilmuwan, jadilah ilmuwan yang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Sehingga apapun pekerjaan seseorang, ya, bagi yang lulus perguruan tinggi, jadilah orang yang berpikir kritis. Jadilah manusia yang memiliki tingkat literasi tinggi, menghargai kebebasan berpendapat, memajukan masyarakat, memajukan iptek. Jadi masalahnya bukan soal membuka lapangan pekerjaan. Ya, keharusan atau kewajiban membuka lapangan pekerjaan adalah pandangan yang hanya muncul setelah krisis ekonomi 1998 dan hanya terjadi di Indonesia. Begitu pula pola pemikiran menjadi pengusaha setelah lulus kuliah adalah pemikiran di Indonesia saja. Kenyataannya tidak semua orang menjadi pengusaha. Semua orang dan setiap orang adalah unik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Silakan subscribe ke channel berikut. Terima kasih.